kelas 12 MIPA 2 Sekolah Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Di sini saya akan membawakan materi tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Berikut jenis bioteknologi modern. Yang pertama itu ada vaksin. Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang diberikan kepada manusia atau hewan untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap tubuh, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak mudah untuk terserang penyakit. Yang kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang didapat dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma atau in vitro fertilization atau IVF. Pembuahan itu bertujuan untuk menciptakan embrio-embrio calon bayi. Dari sejumlah embrio itu, embrio yang paling berkualitas ditransfer ke dalam rahim agar bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu ada insulin. Insulin adalah hormon alami yang dihasilkan oleh tubuh, tepatnya organ pankreas. Fungsi utama dari insulin yaitu membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Namun tidak semua dapat bekerja dengan baik, karena itu hadirlah insulin suntik, yaitu obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Yang keempat ada profil DNA. Profil DNA juga dikenal sebagai penyidik genetik atau DNA atau penyidik jaringan genetik atau DNA. Adalah suatu pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi uji yang merupakan bahan biologis. Berikut proses bioteknologi modern pada jenis penerapannya. Yang pertama, vaksin. Yang pertama itu pemilihan antigen. Ini melibatkan membuat persiapan antigen, mengembangkan mikroorganisme. Yang kedua, pemurnian. Antigen terisolasi dimurnikan. Yang ketiga, inaktivasi mikroorganisme. Organisme dinonaktifkan dengan menggunakan larutan tertentu, pasteurisasi atau pemanasan, inaktivasi dengan pH rendah dan sinar ultraviolet. Formulasi, antigen dimurnikan dan dikombinasikan dengan adjuvan, stabilitas dan pengawet untuk membentuk persiapan akhir vaksin. Yang kedua, bayi tabung. Pembuahan di luar rahim ibu dilakukan di dalam laboratorium teknologi tinggi. Untuk mengawinkan sperma dan sel telur dilakukan dalam sebuah cawan khusus yang berisi medium tertentu. Pada awalnya, petugas dari laboratorium akan meminta sperma dari calon ayah yang nantinya akan digunakan untuk membuahi. Nantinya akan dipilih sperma yang terbaik agar proses kehamilan bisa berjalan lebih lancar. Kedua, setelah mendapatkan sperma yang dibutuhkan, kemudian dicuci dan diperiksa di laboratorium. Biasanya setelah sperma dipastikan baik, terlebih dahulu dicoba melakukan inseminasi, yaitu proses memasukkan sperma tersebut langsung ke dalam rahim ibu. Yang ketiga, setelah 3-5 hari setelah pengambilan sel telur, proses dilanjutkan dengan inkubasi untuk memantau terjadinya pembuahan normal hingga membentuk embrio. Nah, jika pembuahan berhasil, maka embrio akan kembali ditanam ke dalam rahim ibu. Setelah itu, calon ibu akan menjalani proses hamil seperti perempuan pada umumnya. Yang ketiga ada insulin. Berikut gambar yang dapat kita lihat. Tahapan pembuatan insulin. Yang pertama, plasmid bakteri yang direkayasa tersebut diambil atau diisolasi. Yang kedua, kemudian plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim restriksi di tempat tertentu. Yang ketiga, gen dapat mengatur sekresi atau pembuatan. Insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Yang keempat, gen yang telah dipotong dari kromosom sel telur itu kemudian sambungkan menggunakan enzim ligase di plasmid yang tadi setelah dipotong. Yang kelima, plasmid yang sudah diisi gen
yang sudah disisipi gen manusia itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteria. Yang keenam, bakteria yang telah mengandung gen manusia itu selanjutnya dikembangbiakkan hingga memproduksi banyak insulin. Yang keempat, profil DNA. Untuk melakukan profiling DNA harus dilakukan ekstraksi DNA dari sampel materi uji. Sumber yang paling umum adalah ekstra atau sisa dari tubuh manusia, seperti darah, sperma, kulit, sisa jaringan epitel dari ludah atau dinding mulut, pangkal rambut yang membawa sel kulit, dan sebagainya. Profil DNA dari berbagai sampel akan dicocokkan sesuai dengan alur pembuktian yang akan dibangun dan metode profiling atau penanda genetik yang digunakan. Berikut nilai manfaat. Yang pertama, vaksin, bahan antigenik yang dimanfaatkan sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, baik melalui vaksinasi atau imunisasi. Yang kedua, bayi tabung, bahwa prosedur bayi tabung dapat memperbesar peluang kehamilan. Hal ini dapat mengatasi masalah kesuburan wanita dengan melakukan proses pembuahan di dalam tubuh wanita itu sendiri. Oleh karena itulah, bayi tabung dilakukan oleh banyak pasangan. Yang ketiga, insulin, hormon pembuatan yang digunakan untuk mengontrol kondisi kadar gula darah. Hormon ini biasanya disuntikan untuk penderita diabetes. Yang keempat, profil DNA, sangat berguna untuk mendeteksi blueprint atau manual book tubuh kita. Yang paling umum diketahui, dengan DNA profiling kita dapat mengetahui informasi ancestry atau garis keturunan kita. Hanyalah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.